Melanjutkan chapter sebelumnya. Sudah 2 tahun berlalu sejak Alon menjadi sahabat pena dengan Yutia. Di dalam rumah yang megah tampak Evan yang lesu mencari-cari Alon hingga akhirnya menemukannya di halaman belakang, sedang berlatih sihir. Sinar sihir berpendar lembut di udara saat Alon mengayunkan tangannya. Sambil berbaring di rerumputan, Evan mengangkat jempol dan berkata bahwa anak kelima sudah diantarkan ke panti asuhan dengan selamat. Seketika Alon membeku, tangannya menutup mulut, tak mampu berkata apa-apa karena terkejut. Akhirnya 3 dosa yang tersisa telah diselamatkan, seluruhnya sejak saat itu. Alon berjongkok sambil melemparkan makanan ke arah Evan yang berbaring seperti hewan pemalas. Dengan cekatan, Evan melompat dan menyambar makanan itu satu persatu. Bagi Alon, mencari keberadaan dosa keserakahan memang sulit, namun berkat pengetahuan gamenya dan kerja keras Evan, segalanya kini terselesaikan. Alon memuji Evan karena telah menuntaskan tugas berat berkeliling ke berbagai tempat lalu memberinya izin untuk beristirahat sejenak. Evan yang masih penasaran bertanya apakah misi panti asuhan sudah berakhir. Alon mengangguk dan mengkonfirmasi bahwa misinya telah selesai. Mendengar itu, Evan kembali berbaring dengan lega, namun tetap heran melihat ekspresi tuannya yang datar. Alon menjawab dengan tenang, mengatakan ia senang sembari menunjukkan bibirnya yang sulit tersenyum. Di bawah teriknya matahari, ia merenggangkan tubuh lalu ikut berbaring di atas rumput. Ia tidak menyangka semuanya akan berjalan semulus ini. Para bos dalam psikedelia yang dikenal sebagai 5 dosa besar dulunya hanyalah manusia dengan masa lalu yang kelam. Meski ini terjadi sebelum mereka sepenuhnya menjadi dosa besar, peluang untuk menyelamatkan mereka dengan sempurna masih belum jelas. Ia sempat khawatir jika nanti harus menolong mereka setelah benar-benar jatuh dalam kekacauan. Sambil menatap langit, Alon bertanya tentang keadaan panti asuhan. Evan menyerahkan sepucuk surat, menjawab bahwa semuanya masih seperti biasa. Berjalan wajar, anak-anak yang dahulu mendengar kabar tersebut, Alon merasa tak perlu lagi menyewa pengasuh tambahan. Ia membuka surat itu perlahan, matanya menelusuri tulisan tangan Yutia yang rapi. Ia tak menyangka Yutia mampu mengurus semuanya dengan begitu baik. Mungkin karena karakter settingan memang terikat erat dengan panti asuhan. Alon berkata pada Evan bahwa setelah membaca surat ini, ia pasti akan tahu bahwa Yutia adalah anak yang baik. Dalam surat itu tertulis bahwa semuanya berjalan lancar. Beberapa anak di panti berkembang dengan sangat baik. Yutia juga meminta Alon untuk tidak terlalu khawatir, termasuk terhadap anak baru yang baru saja datang. Setelah membaca surat tersebut, Alon menunduk lega. Rasanya beban di dadanya sedikit terangkat, melihat semua anak tumbuh dengan baik. Terlebih lagi, 5 dosa besar kini hidup dengan normal, membuatnya sadar bahwa lingkungan memang berperan penting dalam membentuk diri seseorang. Evan yang tampak penasaran kembali bertanya kepada Alon, kapan Alon akan menemui mereka? Ia mengeluh bosan mendengar jawaban yang sama bahwa waktunya akan tiba nanti. Namun Alon membuang muka bergumam lirih bahwa sebenarnya ia tidak berniat menemui mereka secara langsung. Ia tahu akan lebih baik jika bisa dekat dengan mereka, tapi proses menjadi dosa besar di masa depan sangat tragis dan mengerikan. Kepribadian mereka seperti flashback dalam game telah terbentuk sejak kecil. Sekarang Alon sudah menyelamatkan mereka sebelum terbangkitkan. Jadi, seharusnya segalanya akan lebih baik meski di hatinya masih tersisa rasa takut. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab pertanyaan Evan bahwa ia akan menemui mereka mungkin 5 tahun lagi. Alon menghela nafas panjang. Dalam gumamnya, ia berkata bahwa di dunia fantasi yang berbahaya ini, yang ia butuhkan sekarang hanyalah beberapa kemampuan perlindungan diri. Ia bersyukur karena memiliki sedikit bakat sihir.
Meski tergolong lemah, suasana sempat hening hingga Evan tiba-tiba menanyakan apakah tuannya pernah mendengar kabar tentang Blue Moon. Alan menggeleng pelan, mengaku tak pernah mendengar hal itu. Evan kemudian menjelaskan dengan nada yang serius bahwa Blue Moon adalah kelompok yang belakangan ini cukup terkenal karena memburu organisasi kriminal di berbagai wilayah. Alan tidak terkejut mendengar kabar itu. Menurutnya, organisasi tersebut justru melakukan hal yang baik dan ia tidak merasa perlu khawatir karena kelompok itu bukan bagian dari settingan game yang ia ketahui. Namun, ekspresi Evan tampak ngeri saat melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa belum lama ini organisasi itu bahkan berani membunuh seorang bangsawan. Itulah alasan ia merasa perlu melaporkannya kepada Alon. Mendengar hal itu, Alon hanya menatap hening lalu menegaskan bahwa mulai malam ini Evan akan tidur di kamar sebelahnya untuk berjaga-jaga. Hari pun berganti malam, suasana bergeser ke panti asuhan di mana Yutia tampak duduk tenang sambil memimpin rapat mingguan kelompoknya. Dengan suara lembut namun tegas, ia meminta laporan dari masing-masing anggota. Pertama dari bagian utara, Seolang, sang dosa kesombongan, dengan riang melaporkan bahwa ia telah mengurus para kepala pedagang budak. Ia bahkan melompat kegirangan sambil menyebut tak seorang pun mengenalinya dan dengan bangga memperlihatkan pakaian rancangan Rine yang ia sukai. Berikutnya, giliran Rine, sang dosa keserakahan, yang dengan tenang melaporkan bahwa semua mayat telah terkubur dengan aman. Lalu dari bagian selatan Radan, sang dosa kemurnian, menyampaikan bahwa laboratorium ilegal yang melakukan eksperimen manusia serta gerombolan menjijikan bernama Avalon sudah ia bersihkan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Yutia mengangguk puas samar sambil memuji kerja luar biasa mereka. Pada akhirnya semuanya berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ia menegaskan mereka semua hidup demi kejayaan Great Moon dan organisasi beranggotakan 5 anak itu dikenal sebagai Blue Moon. Para pemuja Great Moon, namun di tengah suasana itu Deus angkat bicara dengan nada serius. Ia menyampaikan bahwa ada sedikit masalah. Raut wajah Yutia langsung menegang. Ia tak menyukai nada tersebut. Dengan nada dingin, ia menuntut penjelasan karena di bawah kehendaknya seharusnya segalanya berjalan sempurna. Deus mengangkat secerci kertas. Ketua dari organisasi Avalon adalah putra tertua dari keluarga Kon Palatio. Namun selama operasi pembersihan di wilayah selatan, ia menemukan sebuah perintah berbahaya yang mengidentifikasikan ancaman. Dari isi perintah itu terungkap bahwa putra tertua keluarga Kon Palatio tengah menargetkan Great Moon. Kabar itu membuat raut wajah Yutia menegang, auranya keluar dengan penuh amarah hingga udara di ruangan tersebut terasa menekan. Semua orang mendadak tegang, bahkan Seolang yang biasanya angkuh kini tampak gemetaran. Di tangannya surat itu bergetar, tertulis di dalamnya, setelah Kon Palatio mati dengan tenang, orang itu akan disingkirkan dengan racun. Membaca isi surat tersebut, amarah Yutia semakin memuncak. Matanya bergila tajam dan dengan geram ia meremas secerci kertas itu hingga hancur di telapak tangannya. 2 tahun pun berlalu, Kon Palatio, ayah Alon, telah meninggal dunia. Penyebab resminya disebut serangan jantung. Namun Alon tahu kebenarannya. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang telah merenggut nyawa sang ayah. Di kediaman keluarga Kon Palatio, seorang anak buah dari Leo datang melapor bahwa ada serangan mendadak pada malam hari yang dilakukan oleh kelompok Blue Moon. Alon mendengar percakapan itu dan bisa merasakan bahwa Leo serta bawahannya kini benar-benar menganggap ancaman Blue Moon sebagai masalah yang serius. Pemakaman sang ayah berlangsung cepat dan tanpa kesedihan berakhir dalam keheningan yang nyaris menyesakkan. Di antara kerumunan yang datar, Leo sempat melirik tajam ke arah Alon yang berjalan menjauh dari lokasi pemakaman. Sesampainya di kamarnya, Evan bertanya tentang rencana sang tuan muda mengingat gelar keluarga akan diwariskan pada putra pertama.
Namun rasa ingin tahunya berubah jadi bingung ketika melihat Alon sedang sibuk berkemas. Dengan tenang, Alon menyuruh Evan menyiapkan barang-barangnya juga karena mereka akan segera meninggalkan rumah itu. Evan tak sempat menanyakan alasan dibalik keputusan mendadak tersebut dan langsung bergegas berkemas. Sebelum pergi, Alon menjelaskan dengan singkat bahwa tujuan mereka adalah menuju selatan. Evan yang dengan cepat menangkap maksudnya menebak mereka akan menuju Rothmill. Malam itu juga, keduanya melangkah keluar dari rumah keluarga Palatio dengan pakaian sederhana dan koper di tangan. Mereka bersiap menaiki kereta kuda yang akan membawa mereka menuju desa kecil di bagian selatan wilayah itu. Rothmill, tempat lembaran baru kehidupan mereka akan dimulai. Di atas balkon rumah keluarga Palatio, Leo berdiri memandangi kereta kuda yang perlahan menjauh di jalan berbatu. Sorot matanya redup dan dingin. Singkat cerita, Alon dan Evan telah tiba di kediaman baru mereka. Suasana di rumah itu tenang. Alon dengan santai mengolah roti panggangannya, sementara Evan berjalan riang membawa selai manis yang siap untuk dioleskan. Namun ketenangan pagi itu tak bertahan lama. 3 hari kemudian, sebuah kabar mendadak datang memaksa mereka kembali ke rumah utama untuk menghadiri pemakaman putra pertama, Leo. Alon tak menyangka harus kembali ke tempat yang begitu syarat aroma darah dan intrik keluarga, tapi firasat buruk seperti dead fact yang samar muncul di benaknya. Ia benar-benar bingung mengapa putra pertama tewas begitu mendadak. Penyebab kematian dikatakan karena jantungnya tertusuk pedang, namun siapa pelakunya masih misteri. Ketika Alon hendak menanyakan hal itu pada salah satu pelayan, tiba-tiba pelayan tersebut tampak pucat dan fasih dan langsung meminta maaf dengan suara bergetar. Sikap itu membuat Alon heran sekaligus curiga. Tanpa berkata banyak, ia memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun sebelum sempat melangkah jauh, Evan datang tergesa-gesa memanggilnya. Melihat wajah Evan yang serius, Alon bertanya perlahan tentang situasi yang sebenarnya terjadi. Dengan nada rendah penuh kewaspadaan, Evan berbisik bahwa orang-orang di rumah itu kini berbisik satu hal yang mengerikan. Mereka semua percaya bahwa Alon adalah orang yang telah menyingkirkan putra pertama semalam. Alon mengatakan, apa benar saya melakukannya? Sambil Alon tampak keheranan.